6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. 3B ini adalah jadi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, data itu kami siapkan semua, ada. Itu supaya anak cucu kita, supaya dia tahu bahwa neneknya saya dulu pernah jadi orang tua kampung. Selamat pagi, dari kawasan Limbo Wolio, Tangerang pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis dengan sasaran busui, bumil, dan balita di Kota Bau-Bau telah menjangkau 600-an penerimaan manfaat. Nama-nama tokoh terdahulu di Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau resmi diabadikan menjadi nama jalan. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 1 September 2025, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, program makan bergizi gratis dengan sasaran busui, bumil, dan balita di Kota Bau-Bau telah menjangkau 600-an penerima manfaat. Agar tepat sasaran, program ini ikut didampingi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelurahan dan Keluarga Bencana setempat. Kami maksud oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat. Untuk informasi selengkapnya dilaporkan Harul Mulko. 3B ini adalah jadi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, data itu kami siapkan semua, ada. Penyaluran makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok sasaran 3B, busui, bumil, dan balita di Kota Bau-Bau telah menjangkau 600-an penerima manfaat. Program ini turut dikawal oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) setempat untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan dikonsumsi oleh penerima. Kepala DPPKB Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, menjelaskan pihaknya diminta oleh penanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program tersebut dengan menyediakan data sasaran di luar anak sekolah, yakni ibu menyusui, ibu hamil, serta balita. 3B ini adalah jadi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, data itu kami siapkan semua, ada. Kalau persoalan data sasaran, KRS, mau MBG, mau apapun, itu kami siap, Pak. Kemudian, tugas yang kedua itu adalah membantu menyalurkan atau mendistribusikan jika dibutuhkan. Kepercayaan ini, kata Fanti, berangkat dari pengalaman program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting yang selama ini dijalankan oleh DPPKB. Melalui penyuluh lapangan, sasaran penerima program sudah terdata dengan jelas by name by address, sehingga meminimalkan risiko salah sasaran. Lebih jauh, ia menjelaskan penyaluran tidak sekedar sebatas dropping makanan. Petugas lapangan ikut mendampingi hingga memastikan makanan benar-benar dikonsumsi oleh penerima. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana membangun sistemnya, sistem penyaluran atau distribusinya. Pastikan sasaran yang menerima itu sesuai sasaran. Kemudian yang kedua, pastikan sasaran ini benar-benar mengkonsumsi itu langsung. Karena berkaca dari Genting, membangun sistem itu awalnya memang sulit. Tetapi ketika kita berjalan di lapangan dan memastikan teman-teman di lapangan bekerja dan punya integritas semua, maka insya Allah sistem terbangun, program akan berjalan dengan baik. Saat ini sudah ada 2 SPPG yang aktif menyalurkan makanan bergizi untuk kelompok 3B sejak awal Juli lalu, yakni di SPPG Murhum dengan sasaran 311 orang penerima manfaat dan SPPG Sorawolio dengan jumlah 325 penerima manfaat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buton Tengah, tepatnya di Kecamatan Mawasangka Tengah pada Minggu 31 Agustus 2025. Kehadiran Menteri Agama disambut langsung oleh Bupati Buton Tengah Azari bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, jajaran Forkopimda, dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemkot Buton Tengah.
Dalam sambutannya, Bupati Azari menyampaikan rasa syukur atas kunjungan Menteri Agama yang dinilainya sebagai momentum bersejarah bagi pembangunan pendidikan dan keagamaan di daerah. Rangkaian kunjungan Menteri Agama turut diisi dengan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Al-Ikhlas dan kampus B lain Kendari, BIAIN Kendari di Buton Tengah, serta penanaman 3.500 bibit kepala genca. 3 kegiatan monumental ini diharapkan menjadi tonggak kemajuan pendidikan, keagamaan, dan ekonomi masyarakat di Buton Tengah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke berita lainnya, pendengar, nama-nama tokoh terdahulu di Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau resmi diabadikan menjadi nama jalan. Tujuannya untuk menghargai dan mengenang jasa para pendahulu yang telah berkontribusi membangun wilayah tersebut. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Itu supaya anak cucu kita supaya dia tahu bahwa neneknya saya dulu pernah jadi orang tua kampung. Nama-nama tokoh terdahulu di Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau resmi diabadikan menjadi nama jalan. Sebanyak 12 nama tokoh terdahulu seperti mantan kepala desa, kepala kampung, dan kepala dusun di kelurahan tersebut kini menjadi identitas jalan-jalan utama. Lurah Kolese, Mulisi, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan kesepakatan seluruh tokoh masyarakat. Tujuannya untuk menghargai dan mengenang jasa para pendahulu yang telah berkontribusi membangun wilayah tersebut. Itu supaya anak cucu kita supaya dia tahu bahwa neneknya saya dulu pernah jadi orang tua kampung. Makanya saya pasang itu bukan cuma pikirannya Pak Lurah, tapi semua orang tua kampung kita rapat dulu baru disepakati. Jadi dengan kita rapat itu pusatnya mereka sangat mendukung karena anak cucunya dulu padahal saya punya nenek ini jadi orang tua kampung di Kolese, jadi kepala kampung. Dulu kan sebelum jadi kota kan kepala kampung, kepala dusun. Jadi kita sepakat yang pernah bawa kelurahan ini, desa ini, kita jadikan nama jalan. Diabadikan ya? Diabadikan. Mulisi mengatakan nama-nama yang dipilih adalah mereka yang pernah menjabat sebagai kepala desa, kepala kampung, atau kepala dusun sebelum Kolese menjadi kelurahan. Hal ini dilakukan agar generasi penerus, khususnya anak cucu, dapat mengetahui kakek mereka pernah menjadi orang yang dituakan di kampung tersebut. Mulisi menjelaskan nama-nama jalan ini dibuat dengan tiang dari pipa besi agar lebih kokoh dan tahan lama, tidak lagi menggunakan kayu seperti sebelumnya. Ia berharap langkah ini dapat memotivasi kelurahan lain untuk melakukan hal serupa sebagai bentuk penghargaan kepada para tokoh terdahulu. Saat ini sudah ada 12 titik jalan yang menggunakan nama-nama tersebut. Namun, Mulisi menyebutkan jumlah ini berpotensi bertambah karena masih banyak jalan lain yang belum diberi nama. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Berita yang terakhir, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara Asrun Lio resmi melantik Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicap Gerakan Pramuka Kota Bau-Bau masa bakti 2025-2030. Pelantikan berlangsung di kawasan pengembangan baru Kelurahan Lakologo, disertai pembacaan ikrar dan penyematan tanda jabatan pada Minggu 31 Agustus 2025. Selain itu, Yusran Fahim selaku Ketua Mabicap melantik Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Bau-Bau, WOD Hamsina Bolu, beserta jajaran pengurus periode 2025-2030. Agenda ini menjadi bagian dari Kema Bakti Pramuka dan Kema Eksekutif yang digelar sejak 29 hingga 31 Agustus 2025. Asrun Lio dalam sambutannya menegaskan Pramuka harus lebih inklusif, adaptif, dan berkontribusi nyata pada solusi persoalan bangsa. Ia berharap pengurus Mabicap dan Kuarcap Bau-Bau dapat bekerja dengan semangat pengabdian, sekaligus menjadi awal kebangkitan gerakan Pramuka di Kota Bau-Bau.
Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis dengan sasaran busui, bumil, dan balita di Kota Bau-Bau telah menjangkau 600-an penerima manfaat. Nama-nama tokoh terdahulu di Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau, resmi diabadikan menjadi nama jalan. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.